Pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan. Ada masa-masa di mana segalanya terasa berat, penuh konflik, dan tampak tidak lagi sejalan. Mungkin kamu merasa sudah tidak didengarkan, atau pasanganmu seperti berubah menjadi orang yang kamu tak kenali lagi. Rumah tangga yang dulunya harmonis kini terasa seperti medan perang emosional. Pertengkaran kecil menjadi kebiasaan. Diam-diam saling menyalahkan jadi rutinitas yang menyakitkan. Dan pada titik tertentu, kamu mulai bertanya dalam hati, masih bisakah diselamatkan? Jawabannya adalah bisa. Selama masih ada niat dan usaha dari kedua belah pihak, tidak ada yang mustahil. Rumah tangga berantakan bukan akhir dari segalanya, tapi bisa menjadi awal untuk membangun kembali pondasi yang lebih kuat. Berikut ini adalah 7 tips ampuh untuk menyelamatkan rumah tangga yang mulai retak. Mari kita mulai dari yang pertama. 1. Berhenti menyalahkan, mulailah memahami. Menyalahkan pasangan adalah reaksi yang paling mudah saat terjadi masalah. Namun menyalahkan tidak pernah menyelesaikan apapun. Yang ada hanya memperdalam luka dan memperjauh jarak emosional antara kalian berdua. Ketika kamu mulai fokus pada kesalahan pasangan, kamu kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Coba ubah sudut pandangmu. Daripada bertanya, kenapa dia begini? Mulailah bertanya, apa yang membuat dia merasa seperti itu? Seringkali kemarahan adalah bentuk dari luka yang belum sembuh. Dan diam bukan berarti tidak peduli, tapi karena sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Endeni milik Freudian Hane, kamu tidak hanya menyelamatkan hubungan, tapi juga menyembuhkan hati yang mulai retak. Kunci dari rumah tangga yang sehat bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengalah untuk saling memahami. Bukan berarti kamu harus mengorbankan perasaanmu, tapi mulailah dengan empati, karena empati adalah jembatan untuk kembali terhubung. Ingatlah, tidak ada pasangan yang sempurna, tapi 2 orang yang saling berusaha, memahami akan jauh lebih kuat daripada 2 orang yang saling menyalahkan. 2. Bangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Komunikasi adalah fondasi utama dalam rumah tangga yang sehat. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan bisa runtuh walau awalnya dibangun dengan cinta yang besar. Seringkali masalah dalam rumah tangga bukan karena kurangnya cinta, tapi karena komunikasi yang salah arah. Banyak pasangan yang sebenarnya ingin dimengerti, tapi malah saling menyimpan luka dalam diam. Mereka berbicara tapi tidak mendengarkan. Mereka saling dekat secara fisik, tapi jauh secara emosional. Untuk itu, mulailah membiasakan komunikasi yang jujur dan terbuka. Bukan hanya bicara tentang masalah, tapi juga tentang perasaan. Ceritakan apa yang kamu rasakan tanpa menyudutkan atau menyerang pasanganmu. Gunakan kata-kata yang membangun, bukan yang meruntuhkan harga diri. Misalnya, daripada berkata, kamu nggak pernah ngerti aku, lebih baik katakan, aku ingin kamu mendengarkanku tanpa buru-buru menyela. Perbedaan kata bisa membawa perbedaan reaksi yang sangat besar. Jangan takut jujur hanya karena takut menyakiti. Justru dengan kejujuran, kalian bisa saling tahu apa yang perlu diperbaiki. Namun ingat, kejujuran tanpa kelembutan hanya akan menambah luka. Jadilah pendengar yang baik, bukan hanya penjawab yang cepat. Terkadang, pasanganmu hanya butuh didengar, bukan diselesaikan. Saat komunikasi berjalan 2 arah, kepercayaan pun akan tumbuh kembali. Dan dari kepercayaan itulah, rumah tangga mulai terasa aman dan nyaman lagi. 3. Luangkan waktu berkualitas bersama tanpa gangguan. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup sehari-hari, waktu seringkali menjadi hal yang terabaikan. Padahal, waktu adalah bahasa cinta yang tak bisa digantikan dengan materi. Banyak pasangan yang tinggal satu rumah, tapi hatinya sudah saling berjauhan. Mamshikandat lalu kesibuk dengan perajainis, urusan rumah, anak-anak, bahkan media sosial. Hingga tanpa sadar, mereka lupa bahwa yang dibutuhkan pasangan bukan hanya kehadiran fisik, tapi juga kehadiran hati. Luangkan waktu untuk benar-benar bersama tanpa gangguan. Matikan notifikasi, letakkan gadget, dan fokuslah pada satu sama lain. Bicarakan hal-hal kecil, saling tertawa, mengenang masa awal hubungan, atau sekadar duduk berdampingan menikmati secangkir teh. Kegiatan sederhana seperti itu bisa jadi obat rindu di tengah kejenuhan. Waktu berkualitas bukan tentang mewahnya tempat atau mahalnya hadiah, tapi tentang rasa bahwa aku penting bagimu, aku didengarkan, dan aku masih berarti dalam hidupmu. Sediakan waktu khusus minimal seminggu sekali hanya untuk kalian berdua. Tanpa anak, tanpa urusan kerja, tanpa beban. Cukup jadi 2 manusia yang pernah saling jatuh cinta dan ingin menyelamatkan hubungan. Ketika kebersamaan dirawat, cinta pun kembali menemukan tempatnya untuk tumbuh. Dan perlahan, yang dulu terasa hambar akan terasa hangat kembali. Syarat 4. Belajar mengelola emosi, bukan meluapkannya. Salah satu penyebab utama rumah tangga berantakan adalah ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Banyak pertengkaran bukan berasal dari masalah besar, tapi dari kata-kata kasar yang keluar saat marah. Emosi yang tidak dikendalikan bisa merusak segalanya dalam hitungan detik.
Padahal, yang dibutuhkan dalam hubungan bukan pelampiasan, tapi pengendalian. Kita harus sadar bahwa pasangan kita bukan setempat sampah untuk semua amarah yang kita miliki. Belajarlah mengenali emosimu sendiri. Saat marah, tarik napas dalam-dalam. Ambil jarak sejenak jika perlu. Tidak semua perasaan harus langsung diucapkan saat sedang panas. Karena kata-kata tajam bisa melukai lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Dan luka karena ucapan seringkali jauh lebih sulit disembuhkan daripada luka karena tindakan. Belajar tenang bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk memilih menyelamatkan hubungan daripada mempertahankan ego. Jika kamu dan pasangan sama-sama belajar mengelola emosi, maka konflik yang ada bisa berubah menjadi proses pertumbuhan. Sebab hubungan yang sehat bukan bebas dari pertengkaran, tapi mampu menyelesaikannya dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Mulailah dari dirimu sendiri. Tunjukkan bahwa cinta juga berarti menjaga, terutama menjaga mulut, sikap, dan kemarahan. 5. Jangan libatkan pihak ketiga dalam masalah rumah tangga. Salah satu kesalahan fatal yang sering terjadi saat rumah tangga sedang bermasalah adalah melibatkan orang luar. Mungkin kamu berpikir bercerita pada teman, atau keluarga bisa membantu meringankan beban. Tapi kenyataannya, tidak semua orang mampu memberi nasihat yang bijak dan adil. Bahkan terkadang cerita yang awalnya hanya untuk curhat bisa jadi bumerang yang memperburuk keadaan. Masalah rumah tangga adalah urusan pribadi yang sebaiknya diselesaikan oleh kedua belah pihak. Bukan berarti kamu tidak boleh bercerita sama sekali. Tapi pilihlah dengan bijak siapa yang benar-benar bisa dipercaya dan netral. Jangan sampai kamu mencari pembenaran, padahal yang kamu butuhkan adalah penyelesaian. Lebih berbahaya lagi, jika yang kamu curhati justru lawan jenis yang bisa membuka celah untuk hubungan yang salah. Seringkali, kehancuran rumah tangga dimulai dari obrolan kecil yang tampaknya sepele. Lama-lama berubah jadi rasa nyaman, lalu melibatkan hati, dan akhirnya timbul pengkhianatan. Ingat, saat kamu bercerita ke orang lain, kamu juga sedang membuka aib pasanganmu, dan aib yang disebar hanya akan membuatmu semakin jauh dari solusi. Lebih baik, bicarakan masalah dengan pasangan secara langsung. Jika memang diperlukan, cari bantuan profesional seperti konselor pernikahan yang bersertifikat dan terpercaya. Dengan begitu, penyelesaian akan lebih adil, objektif, dan tidak memicu drama baru. Rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang menjaga rahasianya dan menyelesaikan masalahnya dari dalam. 6. Jangan malu untuk meminta maaf dan memaafkan. Satu kata yang bisa menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran adalah maaf. Namun sayangnya banyak orang terlalu gengsi untuk mengucapkannya. Padahal meminta maaf bukan berarti kalah, melainkan tanda bahwa kamu lebih memilih cinta daripada ego. Dalam rumah tangga kesalahan akan selalu ada. Tidak ada pasangan yang sempurna. Namun ada pernikahan yang bebas dari luka. Yang membedakan pasangan yang bertahan dan tidak adalah kemampuan mereka untuk saling memaafkan. Meminta maaf adalah bentuk keberanian. Kamu berani mengakui kesalahanmu dan menunjukkan bahwa pasanganmu layak dihargai. Begitu pula memaafkan, itu bukan kelemahan, tapi kekuatan hati yang memilih untuk tidak menyimpan dendam. Jangan kamu tunggu waktu terlalu lama untuk minta maaf. Semakin lama kamu menunda, semakin dalam luka yang terbentuk. Dan saat kamu memaafkan, jangan ungkit lagi kesalahan yang sudah dimaafkan di masa lalu. Biarkan yang kemarin menjadi pelajaran, bukan senjata untuk menyalahkan. Bangun kembali kepercayaan perlahan-lahan tapi pasti. Dengan saling memaafkan, kalian sedang memberi kesempatan bagi hubungan itu untuk tumbuh kembali. Bukan di atas luka, tapi di atas kesadaran dan kasih yang lebih dewasa. 7. Bangun kembali komitmen bersama. Ketika rumah tangga sudah terasa goyah, penting untuk kembali ke akar dari semuanya, komitmen. Komitmen bukan hanya tentang janji yang diucapkan saat pernikahan. Stop tension switch in deeply setiap hari untuk tetap bersama meskipun keadaan tak selalu mudah. Saat badai datang, cinta mungkin terasa lemah. Tapi komitmenlah yang membuat dua orang tetap bertahan, saling menggenggam, dan tidak lari dari masalah. Cinta bisa naik turun, tapi komitmen adalah pondasi yang membuat kalian tetap tinggal, meski hati sedang terluka. Cobalah duduk berdua dan bicara dari hati ke hati. Tanyakan pada diri masing-masing, apakah kita masih ingin memperjuangkan ini? Kalau jawabannya iya, maka perjuangkan dengan sepenuh hati. Bangun kembali tujuan bersama. Ingat kembali alasan kalian dulu memilih satu sama lain. Tuliskan impian baru, harapan baru, dan perjanjian hati yang baru. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk membentuk masa depan yang lebih kuat. Komitmen bukan berarti hubungan akan selalu mulus. Tapi komitmen membuat kalian tidak mudah menyerah saat keadaan tidak sesuai harapan. Mungkin kalian butuh waktu. Mungkin butuh bantuan pihak ketiga yang profesional. Tapi selama ada kemauan dari dua pihak, rumah tangga masih bisa diselamatkan. Pernikahan bukanlah tentang dua orang sempurna yang selalu bahagia.
Tapi tentang dosa orang yang bersedia bertumbuh bersama, meski dalam keadaan sulit, rumah tangga tidak akan selamanya hangat dan manis. Akan ada masa-masa dingin, masa penuh kecewa, bahkan masa ingin menyerah. Namun, semua situ bisa dilalui jika kalian tetap saling memilih setiap hari. Ingat, tidak ada pasangan yang tidak pernah bertengkar. Yang membedakan adalah bagaimana mereka menyikapi pertengkaran itu. Dengan kasih, dengan komunikasi, dengan kesadaran untuk terus memperbaiki. Jadi kunci saat ini rumah tanggamu sedang berantakan, jangan buru-buru putus asa. Selalu ada jalan untuk kembali. Selalu ada harapan untuk memperbaiki. Asalkan kalian mau saling belajar, saling mendengar, dan saling memeluk kekurangan satu sama lain. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang mau bertahan dan memperjuangkan.